Presiden RI apresiasi kemenangan timnas atas Bahrain. Menhub pantau kelancaran mudik di stasiun Pasar Senen. Kebakaran dahsyat Korea Selatan, ribuan warga mengungsi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam. Presiden Prabowo Subianto sumringah dengan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Prabowo juga mengapresiasi perjuangan keras pemain. Kemenangan atas Bahrain, kata Prabowo, sangat krusial untuk menjaga asa Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Menurutnya, jika kalah melawan Bahrain, peluang akan berat. Di mana Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang terus berupaya memperkuat timnas Indonesia. Prabowo optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Untuk diketahui, timnas Indonesia sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh striker Oxford United oleh Romeni. Indonesia masih menyisakan laga kandang kontra Tiongkok dan laga tandang versus Jepang. Presiden Prabowo yakin Indonesia akan lolos pada Piala Dunia. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk Ya? Piala Dunia? Insya Allah. Ya. Oke. Terima kasih. Peluang Indonesia lolos ke tahap berikutnya semakin terbuka lebar. Karena Indonesia minimal butuh 1 kemenangan agar dapat lolos ke babak keempat. Selain itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Dalam video yang dibagikan, nampak Presiden Prabowo Subianto turut melakukan selebrasi saat Ole Romeni mencetak gol. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam 25 Maret 2025. Dalam video yang dibagikan terlihat Presiden Prabowo yang duduk di kursi VIP turut melakukan selebrasi saat Ole Romeni mencetak gol. Dalam momen tersebut nampak juga saat Presiden Prabowo menepuk pundak Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berdiri di sampingnya. Momen tersebut terjadi saat timnas Indonesia memimpin 1-0 atas Bahrain berkat gol pembuka pada menit ke-24 melalui Ole Romeni. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyalami satu persatu pemain tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia sebelum mereka melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Presiden Prabowo yang mengenakan jaket berlogo timnas sepak bola Indonesia tiba di hotel tempat pemain timnas bermalam sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat untuk menemui para pemain beserta pelatih timnas sepak bola Patrick Kluivert. Dalam pertemuan singkat itu, Presiden memberikan dukungannya secara langsung dan menyalami mereka serta berbincang-bincang singkat dengan pelatih dan beberapa pemain. Dalam kunjungannya menemui pemain timnas itu, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Erick Thohir juga selepas kegiatan itu mengapresiasi kedatangan dan dukungan dari Presiden untuk para pemain Timnas Indonesia. Erick menjelaskan Presiden menitipkan pesan untuk para pemain Timnas agar mereka tetap semangat dan memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Usai memberikan semangat langsung kepada para pemain, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan. Di Stadion Utama GBK, Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Laga Indonesia versus Bahrain berlangsung pada Selasa pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Jakarta. Tim Garuda saat ini ada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dalam 6 pertandingan. 6 poin itu diraih Indonesia dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 1 kali kekalahan. Indonesia terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua dan 10 poin dari Jepang di posisi pertama. Nantinya 2 tim teratas setiap grup di putaran ketiga akan lolos ke Piala Dunia 2026. 2 tim di bawahnya di peringkat 3 dan 4 akan mengejar tiket tersisa di babak kualifikasi putaran keempat, sementara 2 tim terbawah akan gugur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden New Development Bank Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 25 Maret 2025. Dan juga kunjungan ini menjadi bagian dari penguat hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh negara-negara BRICS tersebut. Presiden Dilma Rousseff tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan jajar kehormatan serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setibanya di depan pintu Istana Merdeka, ia langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan hangat. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaboratif. Usai pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden Dilma Rousseff memberikan keterangan pers bersama kepada awak media. Kunjungan ini menjadi penanda penting atas komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan peran NDB sebagai mitra pembangunan negara berkembang, serta menjajaki peluang kerjasama di berbagai sektor. NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank. Saya kira itu yang paling penting dari pertemuan sore hari ini. So, Your Excellency, I expressed to the public that we had a very good meeting, very intensive and extensive discussion. We discussed the long-term, middle-term, and short-term plan and programs of the Indonesian government. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. NDB berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemudian pada pembangunan untuk melawan kemiskinan dengan program-program yang mendukung industrialisasi sehingga akan menambah penciptaan lapangan pekerjaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia bergabung dengan New Development Bank untuk mempercepat transformasi ekonomi. Presiden NDB Rousseff menyambut baik keputusan Indonesia bergabung karena Indonesia memiliki peran penting dan visi yang sama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Usai melaksanakan pertemuan dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka pada 25 Maret Selasa sore, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia telah sepakat bergabung dengan New Development Bank atau NDB yang dianggapnya sebagai dorongan kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kepala negara mengucapkan terima kasih atas ajakan NDB bagi Indonesia untuk bergabung. Prabowo menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas rencana jangka panjang, menengah, dan pendek serta program pemerintah Indonesia dan pengalaman negara-negara NDB. And I also mentioned that your team and the Indonesian team have been discussing
your invitation to invite Indonesia to be a member of the new development bank, and after evaluation by our Minister of Finance and our discussion, I have decided on behalf of the Indonesian government to join the new development bank and to follow the procedures and the requirements that have been given to us. So once again, thank you very much for inviting us to join NDB. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. Pada kesempatan yang sama, Rousseff mengungkapkan dukungannya atas keputusan Indonesia bergabung dengan NDB. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang diprioritaskan oleh NDB karena perannya yang vital di kawasan. In our priorities, Indonesia is one of the first because Indonesia is a very important country in this regional and in the world and for the BRICS Bank. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Gubernur Banten Andra Soni berinisiatif untuk merealisasikan program pemutihan pajak kendaraan dengan menghubungi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Andra juga menyatakan niatnya untuk mencontoh program penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang juga sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Andra juga menyampaikan keinginannya untuk berkoordinasi dengan staf di Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Deddy menyambut baik keinginan tersebut dan berjanji akan memberikan nomor telepon Kepala Bapenda Jabar. Andra mengaku bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dipelopori oleh Pemprov Jabar sangat baik untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan. Mantan Ketua DPRD Banten ini menegaskan bahwa rencana pemutihan pajak kendaraan oleh Pemprov Banten bukanlah sekedar mengikuti tren atau takut ketinggalan dari daerah lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar akan dicairkan setiap bulan mulai April 2025. Tidak lagi dirapel per 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa skema baru pencairan ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi warga kelompok rentan dengan lebih efektif. Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial kepada 219.252 warga yang membutuhkan. Bantuan itu akan diberikan setiap bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam seremonial pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ, serta alat bantu fisik ABF di Balai Kota Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Dia mengatakan ada 171.010 penerima KLJ, 27.352 penerima KAJ, dan 20.825 penerima KPDJ. Dimulai bulan April besok, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank atau bank keliling. Nah, kemarin banyak masyarakat yang nanya, kapan nih Bang? Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta cair. Nah, insya Allah hari ini kami tunaikan. Semua pencairan bisa dilakukan hari ini. Hari ini diserahkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar berupa KLJ, KAJ, dan KPDJ kepada 147.304 orang. Besaran bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ yaitu 300.000 per bulan. Pada tahap pertama, bantuan terpaksa diberikan selama 3 bulan dulu
Januari, Februari, Maret. Karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini. Tapi insya Allah dimulai bulan April besok seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan. Pencairan bansos sebesar Rp300.000 per bulan pada setiap penerima manfaat akan disatukan pada 3 bulan pertama tahun 2025. Dia mengatakan bansos Januari, Februari, dan Maret dicairkan pada Maret 2025. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena kas daerah baru terisi. Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar tahap 1 tahun 2025 tersebut sudah diserahkan melalui rekening ke 147.304 orang penerima. Sesuai data Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Selain bansos, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan alat bantu fisik sebanyak 10 unit kursi roda anak, 10 unit kursi roda dewasa, dan 10 unit tongkat sensorik, serta 10 unit tongkat kaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau persiapan pendirian sekolah rakyat di sentra Antasena dan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Senin 24 Maret 2025. Fasilitas yang ada direvitalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau langsung persiapan pendirian sekolah rakyat di sentra Antasena dan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Senin 24 Maret 2025. Wamensos menyatakan sekolah rakyat di Kabupaten Magelang ada 2 titik. Untuk sekolah rakyat berada di wilayah Kecamatan Salaman dan satunya berada di wilayah Kecamatan Tegalrejo. Wamensos menuturkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu cara memotong transmisi kemiskinan dengan sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat diperuntukkan bagi warga miskin. Untuk di Kabupaten Magelang, kita akan mendirikan 2 sekolah rakyat. Satu di sentra Antasena yang ada di Salaman, satunya nanti ada di Tegalrejo. Ya, itu tinggal di Antasena tinggal kita revitalisasi sedikit, yang di Tegalrejo nanti kita revitalisasi dan dari PU sudah mengecek. Dan itu sekolah untuk orang-orang miskin, bentuknya boarding, dan kita akan mendidik anak-anak ini tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tapi mereka juga punya karakter kebangsaan yang hebat, dan itu kita harapkan nanti menjadi leader. Dan ini sebagai perintah Bapak Presiden untuk memotong atau memutus transmisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, fasilitas yang ada akan direvitalisasi agar memenuhi standar kelayakan pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terus memastikan kesejahteraan para ojol, salah satunya terkait Maxim yang memberikan bonus hari raya hingga 1 juta. Wamenaker berharap Maxim akan menjadi perusahaan taksi online pertama yang mengangkat para pengemudi sebagai karyawan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengapresiasi Maxim yang memberikan bonus hari raya 1 juta hingga 1,2 juta kepada pengemudi ojek online. Maxim bahkan memberikan BHR terendah Rp500.000. Salah satu bentuk penghargaan perusahaan kepada pengemudi adalah perhatian pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini. Terlebih BHR diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dapat 1 juta lebih bantuan hari rayanya dari Maxim. Nggak dapat 50.000 kan? Tuh, luar biasa. Maxim ternyata ngikut arahannya Presiden. Gitu. Jadi kalau dia ngasih 50.000 itu sepertinya nggak manusiawi. Mbak, makasih ya Maxim ya. Berarti luar biasa. Nikmatin Mbak ya BHR-nya ya. Karena ada sesuatu berkah di bulan Ramadan ini, di mana kawan-kawan driver ojek online mendapatkan sesuatu 10 tahun lebih mereka berjuang soal itu. Akhirnya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran lah, tunjangan hari raya atau yang kita sebut untuk sementara ini adalah bantuan hari raya. Kalau kawan-kawan driver berjuang, kalau saatnya pejabatnya tidak punya keinginan untuk berkerja, saya nggak punya keyakinan ada BHR hari ini. Ini adalah hasil perjuangan kawan-kawan semua. Ini sebuah berkah di bulan Ramadan ya. Dan juga ini berkah yang diberikan oleh pemerintah Pak Prabowo Gibran untuk kawan-kawan driver. Tetap semangat, semoga berkah Ramadan ini bisa kawan-kawan driver online khususnya buat anak dan istri.
Wamenaker berharap driver ojol menjelang Lebaran tahun ini dapat dirasakan dengan senyuman, di mana mereka adalah pejuang dan patriotik bagi keluarganya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan arus mudik 2025 dan di sejumlah lokasi seperti bandara dan terminal yang mulai dipadati oleh pemudik. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi melakukan pengecekan langsung di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025 1446 Hijriah. Hal tersebut dilakukan pada hari Selasa 25 Maret 2025 di Stasiun Pasar Senen. Menhub mengecek kesiapan sejumlah fasilitas penumpang, salah satunya peron keberangkatan dan juga ruang tunggu. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi meninjau stasiun Pasar Senen guna memastikan kelancaran arus mudik moda kereta api. Di stasiun Pasar Senen, Menhub mengecek kesiapan sejumlah fasilitas penumpang, salah satunya peron keberangkatan dan ruang tunggu. Menurut Menhub, kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang harganya cukup terjangkau, tapi tetap memberi layanan terbaik, bahkan diskon untuk masyarakat. Ia berharap kereta api Indonesia bisa melayani para pemudik dengan baik, memperhatikan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan bagi para pemudik. Saya lihat bahwa kereta api sudah menyiapkan secara baik penyelenggaraan angkutan Lebaran khususnya untuk kereta api. Harapan saya bahwa kereta api Indonesia bisa melayani para pemudik dengan baik, perhatikan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan bagi para pemudik. Kami mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan perjalanannya secara baik. Ini ada work from anywhere, mungkin bisa digunakan sehingga masyarakat bisa mudik lebih awal. Untuk meringankan beban masyarakat, KAI sebagai operator telah mengeluarkan sejumlah program diskon tarif dengan sebesar 10 hingga 30%, berjumlah 57.724 kursi. Diketahui sebanyak 38 kereta api yang beroperasi di stasiun Pasar Senen yang diisi oleh 25.747 orang pemudik. Guna mengakomodasi lonjakan penumpang, PT KAI Daup 1 Jakarta selama momen arus mudik ini mengoperasikan 362 perjalanan kereta api tambahan dengan kapasitas 182.620 kursi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kesiapan beberapa pelabuhan di kawasan Banten dalam kesiapan arus mudik Lebaran 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan akses jalan nasional dalam menyambut puncak arus mudik.
Dalam rangka menyambut mudik lebaran tahun 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan akses jalan nasional menuju Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Ciwandan di Provinsi Banten. Dodi menyampaikan preservasi atau peningkatan kualitas jalan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan Menteri Perhubungan supaya akses jalan menuju pelabuhan yang akan dipakai untuk arus mudik dalam kondisi baik dan optimal. Dengan begitu, Menteri Dodi mengklaim bahwa Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Ciwandan sudah 1000% siap dipakai untuk melayani arus mudik Lebaran 2025. Beberapa pelabuhan alternatif hanya diarahkan oleh Menteri Perhubungan untuk dipakai selama arus mudik. Satu, Pelabuhan Bakau Jaya untuk kendaraan terbesar dan di sini Pelabuhan Ciwandan untuk sepeda motor dan truk kecil untuk angkutan sembako. Insya Allah kita siap lah menerima arus mudik. PU sini menyiapkan posko-posko banyak di beberapa tempat, ada 500 tempatan ini. Posko plus kita siapkan makan, minum, bahkan pemijat kita siapkan, sehingga kami sangat-sangat berharap dan kami akan berusaha maksimal agar tidak ada kecelakaan berat, ringan maupun sedang selama masa beberapa rest area kita tambah mobil-mobil toilet dan jalan nasional kita menambah posko-posko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang arus mudik Lebaran, Bupati Bogor dan jajarannya melakukan pengecekan sejumlah kendaraan bus di Cibinong, Bogor. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan armada bus yang digunakan pada angkutan mudik Lebaran 2025. Untuk memastikan seluruh kendaraan bus dalam kondisi baik, Bupati Bogor Rudi Susmanto melakukan rem cek kendaraan bus di PO Mendal Jaya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pengecekan dilakukan untuk menguji kelaikan kendaraan armada bus yang digunakan untuk mudik Lebaran tahun 2025 ini. Dalam kegiatan ini terdapat 24 unit bus yang diperiksa petugas Dinas Perhubungan meliputi kondisi ban, sistem pengereman, lampu, hingga kondisi mesin menyeluruh. Seluruh kendaraan di PO bus ini dalam kondisi prima serta berfungsi dengan baik. Selain memeriksa kelayakan armada bus yang akan digunakan untuk membawa penumpang menuju ke kampung halaman, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap pengemudi dan kondekturnya. Untuk pemudik, tentunya kita dari Pemerintah Kabupaten Bogor belum bisa mempersiapkan seluruh armada. Ada yang bersifat umum, ini pun bis pariwisata yang dipergunakan untuk kegiatan mudik nanti di mulai minggu ini hingga arus mudik maupun arus balik. Dan tentunya himbauan buat para pemudik yang berangkat dari Kabupaten Bogor tidak perlu khawatir, TNI, Polri bersama pemerintah Kabupaten Bogor akan berupaya menjaga keamanan barang-barang bapak ibu-ibu yang ditinggalkan di rumah masing-masing. Kalaupun ada rasa kekhawatiran, silahkan lapor ke Koramil, ke Polsek terdekat. Kami akan data. Kemarin himbauan dari Kapolres Bogor seperti itu. Menurut Bupati Bogor Rudi Susmanto, untuk kepada para pemudik yang akan berangkat dari Kabupaten Bogor untuk tidak khawatir. Pasalnya, TNI Polri beserta pemerintah Kabupaten Bogor akan bekerja sama untuk menjaga keamanan barang-barang yang ditinggalkan di rumah. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Utara meninjau pos pelayanan Ancol di Polsek Pademangan pada Senin 24 Maret 2025. Dan juga peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan operasi Ketupat 2025. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi meninjau pos pelayanan Ancol di Polsek Pademangan pada Senin 24 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pos pelayanan berfungsi optimal dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat selama libur Lebaran. Dalam peninjauan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara memastikan kesiapan layanan CCTV, fasilitas komunikasi, serta sistem koordinasi pengamanan. Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Jakarta Utara juga memberikan arahan penting, diantaranya terkait pendataan event dan kegiatan di Ancol, pencantuman kotak penanggung jawab di setiap pos, serta peningkatan patroli di area rawan. Seluruh personil diinstruksikan untuk selalu siaga dan mendokumentasikan kegiatan patroli guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 hari menjelang Lebaran, kondisi arus lalu lintas di jalur mudik Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau masih lenggang. Belum ada antrian kendaraan yang cukup berarti di sepanjang jalur. Meski demikian, polisi mencatat pemudik lebih memilih untuk mudik di waktu dini hari.
Kondisi arus lalu lintas di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang terpantau masih lengang. Pada H-5 perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, kali ini kendaraan yang melintasi jalur Nagrek menuju wilayah di arah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya relatif landai. Berdasarkan data dari petugas kepolisian, para pemudik sendiri cenderung lebih memilih untuk mudik di waktu dini hari. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan volume kendaraan pemudik baik roda 2 maupun 4 terjadi pada waktu-waktu tersebut sehingga hal itu berdampak pada landainya arus mudik pada siang hari. Jadi dini hari sudah ada penampakan atau tanda-tanda masyarakat mudik. Ini ditandai dengan peningkatan arus kendaraan, tapi subuh hari ya, itu sekitar 2000-an, hampir 2000-an lah yang tadi subuh. Kalau siang ini masih normal atau landai seperti biasa. Roda 4 dan roda 2 itu tadi subuh? Itu campuran ya. Campuran. Jadi 2000 itu roda 2 dan roda 4. Artinya berarti ada masyarakat yang sudah mendahului. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat yang sudah dapat THR ya kan, yang sudah ini silakan mudik mendahului ya, sehingga bisa terurai arus lalu lintas. Meski demikian, pemudik dihimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada, terutama bagi yang hendak mudik melalui jalur selatan, Nagrek mengingat jalur ini memiliki kontur jalan yang berkelok. Pemudik juga dihimbau untuk tidak ragu-ragu untuk singgah dan beristirahat di pos pelayanan yang disediakan oleh petugas kepolisian. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Solo sediakan tempat penitipan kendaraan gratis bagi warga yang ingin mudik pada libur Lebaran 2025. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka pencurian motor dan juga mencegah sejak dini terjadinya kecelakaan di jalan saat mudik. Libur Lebaran tahun ini, Polresta Solo menyediakan tempat penitipan kendaraan di kawasan Mapolresta Solo maupun Polsek. Program penitipan kendaraan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis, dan pelayanan ini diberikan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat saat melakukan mudik. Hanya memperlihatkan surat-surat pengendara dan KTP ke petugas, warga yang ingin menitipkan bebas menitipkan kendaraannya roda 2 maupun roda 4. Pelayanan tersebut sekaligus untuk menekan angka pencurian motor saat ditinggal mudik. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di sini untuk safety maupun hospitality kita melayani masyarakat. Bagi para pemudik, Satlantas Polresta Surakarta menyiapkan derek gratis dan juga di setiap mobil patroli yang ada di Polresta Surakarta ini dilengkapi dengan alat pemotong atau chainsaw maupun jumper, maupun kita juga menyediakan juga kalau memang ada yang kekurangan minyak, umpamanya mobil mogok karena kehabisan, kita juga menyediakan juga. Selain penitipan kendaraan gratis, setiap mobil patroli Satlantas Polresta Solo juga dibekali dengan beberapa peralatan seperti jumper mobil, tambang, hingga dongkrak. Hal itu disiapkan jika terdapat pemudik mengalami masalah pada kendaraannya saat mudik di wilayah hukum Polresta Solo. Kalau ditaruh di kos tuh riskannya tuh bisa aja ada gimana ya, mungkin kejahatan begitulah, bisa jadi curi, bisa jadi gitu. Jadi lebih amannya sih mending langsung ke kantor polisi aja, yang itu pasti, dan nggak mungkin motor itu bakal dipindah-pindah gitu sih menurut saya. Tak hanya itu, kepolisian Polresta Solo tersebut juga menyediakan layanan mobil derek secara gratis yang rencananya akan ditempatkan di beberapa titik di kota Solo dan perbatasan. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi peristiwa lainnya. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Sebanyak 16 kepala keluarga korban bencana di Kota Bogor menerima bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Penyaluran bansos ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Didi Rahim di Balai Kota Bogor. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada 16 keluarga korban bencana di Kota Bogor. Penyaluran bansos ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Didi Rahim di Balai Kota, di mana bantuan yang diberikan kepada korban bencana tersebut dalam bentuk uang tunai, 15 juta untuk keluarga korban yang meninggal, 5 juta untuk keluarga korban yang luka, dan 3 juta untuk yang mengalami kerugian material. Didi Rahim mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu para korban terdampak bencana kurun waktu 2024 hingga 2025. Ia juga mendorong pihaknya dan masyarakat untuk mencegah kejadian yang sama terjadi kembali dengan melakukan koordinasi mitigasi bencana antar wilayah dan memetakan potensi bencana yang bisa dieliminir. Itu 15 juta untuk yang luka-luka 5 juta, ya. Kemudian yang kehilangan sebagian misalnya ada longsoran dapurnya, atau kita ganti dengan 3 juta dalam bentuk alat-alat dapur. Nah, tapi kan ini tadi saya bilang, masa kita mau ulang terus persoalan-persoalan ini? Kalau memang bisa dicegah itu akan lebih baik. Ada berapa kurun waktu berapa? Ini tahun 2024 sampai sekarang 2024. Ada berapa Pak yang dibagikan? Aduh, total 16 ya, total 16. Ada yang 15 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Terkait total yang bencana dalam tahun terakhir gimana Pak? Apa? Total bencana dalam 1 tahun terakhir ada berapa dengan rata-rata 1.000 ya. Bogor itu rata-rata 1.000 per tahun. Ya, per tahun ya. Yang didominasi oleh pergeseran tanah, longsor, kemudian juga puting beliung, banjir lintasan, kemudian pohon tumbang. Nah, itu yang mendominasi Kota Bogor. Karena Bogor ya banyak pohon, kemudian juga kontur wilayahnya juga sangat beragam, dan banyak warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Dan bantuan ini dari Kemenhub sendiri Pak ya? Ini kombinasi. Angka bencana di Kota Bogor sangat besar, bahkan mencapai 1.000 kejadian per tahun, karena kondisi geografis Kota Bogor yang memiliki kontur wilayah yang beragam. Oleh karena itu, Didi Rahim mendorong masyarakat lebih peduli dengan kondisi sekitar wilayahnya, termasuk tetangga terdekat, untuk mencegah adanya musibah bencana yang memakan korban. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa lainnya, pemirsa. Telah terjadi kebakaran di area permukiman warga dekat rel kereta api di Grogol Pertempuran, Jakarta Barat pada Selasa malam. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan sekitar 15 hingga 20 rumah warga di Jalan Makaliwe 1 Grogol Pertempuran. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kencangnya angin membuat proses pemadaman terkendala. Bangunan rumah tinggal samping rel kereta api di Kelurahan Grogol, Jakarta Barat terbakar pada Selasa malam. Kebakaran semula terjadi pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat di Jalan Dr. Makaliwe 1 nomor 10B Grogol. Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 18.33 WIB dengan mengerahkan 22 unit mobil pemadam dan 110 personel.
PLT Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi menerangkan, kondisi saat ini sudah dalam proses pendinginan. Meski begitu, pihak Damkar belum bisa mengetahui soal penyebab dan korban dalam kebakaran ini. Dari rekaman video yang dilihat, terlihat api berwarna merah berkobar dan asap hitam membumbung tinggi. Dari video lainnya yang dibagikan, terlihat rumah yang terbakar berada tepat di pinggir rel kereta api. Hingga kini belum diketahui penyebab, kronologi, dan ada atau tidaknya korban atas peristiwa kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menghindari tabrakan dengan bus, sebuah mobil ambulan yang membawa jenazah dan 2 penumpang terjatuh ke sungai. Dalam insiden tersebut, sopir dan juga 2 penumpang selamat meskipun mengalami cedera ringan. Sebuah mobil ambulan yang membawa jenazah jatuh dari atas jembatan Yahembang di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Desa Yahembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada Senin sore. Mobil ambulan yang membawa jenazah terjatuh ke sungai setelah menghindari tabrakan dengan bus dan ditabrak truk tronton pada pukul 16.40 WITA. Sopir berusaha mendahului truk, namun untuk menghindari bus dari arah berlawanan, sopir kembali ke jalur kiri dan tertabrak truk. Akibatnya ambulans terdorong dan jatuh dari jembatan setinggi 7 meter. Di dalam ambulans tersebut terdapat 2 penumpang yang merupakan keluarga almarhum. Meskipun mobil terjun ke sungai, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun sopir mengalami luka lecet di tangan dan kaki kiri, sementara yang lain mengalami nyeri bagian tubuh. Setelah kejadian, polisi segera datang ke lokasi dan mengevakuasi sopir serta penumpang ke puskesmas terdekat. Jenazah yang dibawa ambulan juga berhasil dievakuasi dan diantar ke rumah duka oleh pihak kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri menjadi korban bullying saat berada di sebuah taman di Jalan Hadiah Utama 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. TS 16 tahun itu mengalami luka lebam pada wajah dan bibirnya pasca dikeroyok 9 orang remaja putri yang tak ia kenal. Tindak kekerasan kembali terjadi di kalangan remaja. Sebuah video amatir memperlihatkan aksi bullying yang dialami seorang remaja putri saat bermain bersama rekannya di sebuah taman di Jalan Hadiah Utama 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa bermula saat TS dan rekannya berada di lokasi. Namun rekan korban pamit hendak mengantarkan ibunya. Setelah beberapa menit kemudian, korban dihampiri 9 remaja putri tak ia kenal yang menanyakan keberadaan rekan korban yang telah pergi dari lokasi. Namun tanpa basa-basi, para pelaku langsung mengeroyok korban. Korban yang seorang diri hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat dikeroyok para pelaku. Para pelaku baru berhenti memukuli korban saat ditegur remaja pria yang sedang melintas. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami sejumlah luka lebam pada wajah dan bibirnya. Remaja 16 tahun itu pun masih mengeluhkan rasa sakit pada leher dan perutnya. Sendiri sih ya sama aja, belum begitu jelas ya, cuman anak saya yang tahu. Cuman kan selama ini dari semenjak kejadian tuh anak saya ditanyain nggak mau ngaku. Dia bilang hanya nggak kenal orangnya, itu teman anak saya gitu. Itu masalahnya cuman dia yang tahu. Kalau anak saya kan ibaratnya kayak orang dipancing gitu loh. Udah dijemput bareng, ditinggalin, baru datang itu orang-orang. Itu lagi main berdua. Lagi main, nah temennya ini ninggalin dia, alasannya ya akan mau jemput ibunya apa gimana, kita nggak tahu. Jadi anak saya tuh di situ sendirian. Nah sesudah itu ada yang datang katanya minta penjelasan tentang temennya ini. Jadi kan anak saya kan nggak tahu apa-apa, langsung dibawa ke tempat sepi, udah langsung dihajar gitu aja. Tak hanya luka fisik, kini korban juga mengalami trauma dan enggan untuk bertemu orang tak dikenal. Sementara itu orang tua korban telah melaporkan aksi kekerasan yang menimpa buah hatinya ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia pun berharap agar para pelaku dapat segera diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Akses UI arah PAL pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan juga insiden ini terjadi tepat di depan sebuah toko pizza yang mengundang perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul dari kendaraan yang sedang melintas.
Warga bersama pihak kepolisian yang berada di lokasi segera bertindak cepat untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Berkat respon cepat tersebut, kebakaran berhasil dikendalikan sebelum menyebar lebih luas. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu arus lalu lintas sempat tersendat akibat insiden ini, namun kini telah kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau pengendara untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan, guna menghindari kejadian serupa. Dari Depok, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian unit Rasmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor bodong, diduga hasil pencurian di kawasan Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Dari lokasi, polisi mengamankan sebanyak 13 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat. Sementara hingga saat ini polisi masih memburu para pelaku yang menjadi pemasok sepeda motor, dugaan hasil pencurian di lokasi tersebut. Tim unit Rasmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat merangsek masuk ke dalam sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor hasil pencurian. Di dalam rumah di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat ini, petugas mendapatkan sebanyak 13 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat resmi alias bodong yang diduga disimpan para pelaku aksi curanmor sebelum diperjualbelikan keluar Jakarta. Pengungkapan gudang penampungan sepeda motor hasil pencurian ini bermula dari aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang terekam kamera pengintai CCTV 2 hari lalu. Petugas yang melakukan penyelidikan kasus curanmor tersebut kemudian mendapatkan informasi dan berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang diduga membawa sepeda motor hasil pencuriannya tersebut ke sebuah rumah di lokasi penggerebekan. Namun saat dilakukan penggerebekan, petugas hanya mendapatkan belasan sepeda motor bodong hasil tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sementara pelaku tidak berada di lokasi dan kini masih buron. Unit Rasmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil menemukan tempat diduga penampungan kendaraan pencurian bermotor di Perumahan Tabaci, Utan Jati, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan kami menemukan 13 kendaraan tanpa identitas surat kendaraan bermotor, di mana kita duga sebagai kendaraan pencurian bermotor. Dan pelaku sekarang sedang dalam pengejaran oleh unit Rasmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Karena ada laporan masyarakat terkait adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, kami melaksanakan penyelidikan dan hari ini berhasil melaksanakan pengungkapan. Tetapi pelaku masih dalam pengejaran oleh tim unit Rasmob Satreskrim Jakarta Barat. Guna penyelidikan lebih lanjut, rumah yang dijadikan gudang penampungan belasan kendaraan sepeda motor bodong tersebut kemudian dipasang garis polisi. Kasusnya kini masih didalami Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda wilayah selatan Korea Selatan sejak Jumat 21 Maret 2025, menewaskan sedikitnya 18 orang dan menyebabkan 27.000 warga mengungsi. Api yang menyebar dengan cepat telah menghancurkan juga menghanguskan lebih dari 200 bangunan, termasuk kuil Gongsa yang berusia 1.300 tahun di Gwisong. Bencana ini dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Korea Selatan dengan lebih dari 43.000 hektar lahan hangus terbakar. Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 4.600 petugas pemadam kebakaran dan tentara serta 130 helikopter untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan udara kering membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit. Sejumlah titik api sempat berhasil dikendalikan, tetapi kobaran api kembali membesar akibat tiupan angin, terutama di wilayah Andong, Uisong, Sancheong, dan Ulsan. Pejabat sementara Presiden Han Duck-soo menyatakan kekhawatirannya bahwa kebakaran masih bisa meluas jika kondisi cuaca tidak membaik. Dari 18 korban tewas, 4 diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran dan pekerja pemerintah yang terjebak di Sancheong. Pihak berwenang menduga beberapa kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran rumput liar atau percikan api dari pekerjaan pengelasan. Pemerintah berharap hujan ringan yang diperkirakan turun pada Kamis 27 Maret 2025 dapat membantu meredakan kebakaran. Meskipun diprediksi belum cukup untuk memadamkan api sepenuhnya. Upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa lebih banyak. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Deo Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.